Sahabat GPIC Kapusin Medan, kemarin kita sudah dihantar oleh Pastor Harol Haryanjah mengenai Pekan Laudato Si tahun 2021 ini. Nah, hari ini bersama saya di hari kedua Pekan Laudato Si tentang ekologi lingkungan. Dalam Laudato Si, Paus Fransiskus mengatakan ekologi mempelajari hubungan antara organisme-organisme hidup dan lingkungan tempat mereka berkembang. Makhluk hidup tidak hanya tinggal secara pasif di habitatnya. Mereka secara terus-menerus berinteraksi dengan berbagai komponen yang ada di sekitar mereka. Nah, kondisi lingkungan akan semakin mempengaruhi setiap organisme yang ada. Terdapat miliaran interaksi antara tanaman, interaksi antara hewan, tanah, air, udara, cahaya, dan komponen yang lainnya. Saya akan membagikan kepada seluruh sahabat GPIC tentang hubungan manusia dengan seluruh komponen-komponen yang saya katakan tadi. Keberadaan manusia, hewan, dan tumbuhan salinglah mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Itu tidak bisa kita pisahkan sama sekali. Dalam kehidupan manusia, tanaman itu menjadi sumber energi. Selain sumber energi, tumbuhan ini juga sebagai bahan untuk pengobatan, penyumbang oksigen, dan banyak lagi manfaat dari tumbuhan ini untuk manusia. Harusnya hewan tumbuhan itu bisa hidup selaras dan bisa setara keberadaannya di muka bumi ini dengan manusia, agar keberlangsungan hidup terus terjadi. Tanpa kita sadari, atau mungkin ada juga yang sudah menyadarinya, bahwa keberadaan tumbuhan itu menjadi penjaga kemanusiaan. Tak dapat kita pungkiri bahwa tidak hanya manusia, namun seluruh makhluk ciptaan membutuhkan tumbuhan. Namun fakta yang terjadi, kerakusan semakin menyelimuti hati nurani manusia. Dengan tega merusak alam dengan cara membendung air sungai, mengambil hasil hutan, hasil laut, gas dan minyak di dalam perut bumi ini, dan mengubah struktur alam dengan pembangunan. Kemudian yang kedua yaitu hubungan manusia dengan air, tanah, udara, dan cahaya. Kita semua tahu bahwa air merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting. Karena selain di tubuh kita, di bumi kita ini kurang lebih 75% itu air. Tidak hanya untuk manusia keberadaan air ini, tetapi untuk makhluk ciptaan yang lain. Begitu halnya dengan tanah. Manusia membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Dalam hal ini yaitu bercocok tanam, mendirikan rumah, mendirikan sarana prasarana yang ada untuk mendukung kegiatan maupun aktivitas manusia sehari-hari. Selain itu juga kita ketahui kita akan kembali menjadi tanah. Cahaya. Jika tidak ada cahaya di bumi kita ini pastilah dingin, beku, dan tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan tanpa adanya cahaya. Kemudian salah satu komponen yang penting juga bagi kita yaitu adalah udara. Manusia membutuhkan udara untuk bernapas, dan tanaman membutuhkan itu, hewan juga membutuhkan udara. Dikarenakan keegoisan dan kerakusan manusia, air, tanah, udara, dan cahaya menjadi tercemar. Juga timbul berbagai bencana. Sahabat GPIC Kapusin Medan, seharusnya hubungan organisme-organisme hidup dan lingkungannya itu haruslah harmonis. Relasi manusia dengan alam seharusnya tidak hanya tentang hubungan fungsional saja, tetapi dapat membuat manusia memiliki pengalaman yang religius, yang membuat manusia semakin mensyukuri keagungannya. Semua makhluk saling terhubung. Kita di alam semesta ini diibaratkan sebagai helaian-helaian benang di pakaian. Jika salah satu benang lepas, maka pakaian menjadi tidak layak. Sahabat GPIC Kapusin Medan, mari memelihara dan melestarikan alam.
guna keberlangsungan hidup seluruh generasi umat manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih. Salam GPIC Pace Ebene.